Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk bahan epistel di tanggal 22 Maret 2020 Minggu Letare dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 dengan mengambil tema Tuhanlah pengharapanku. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah daripada. Janganlah di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena sekarang tibalah saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Petrus adalah salah satu ke-12 Rasul Tuhan, dan dia hidup pada gereja mula-mula. Dan saudara perlu tahu bahwa pada zaman gereja mula-mula, konteks mereka adalah konteks penganiayaan. Artinya pada gereja mula-mula, orang-orang Kristen itu ditindas dengan masif dan dengan sangat amat sistemik. Ada banyak yang dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Karena itu orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula, mereka tidak memiliki gedung ibadah seperti kita. Mereka beribadah ke hutan-hutan, mereka ke gua-gua, agar tidak diketahui oleh rejim atau pemerintah pada zaman itu. Karena itu saudara-saudara, saudara harus tahu, dan kita harus tahu bahwa gereja atau kekristenan kita pada saat ini adalah kekristenan yang dilahirkan dari rahim penderitaan. Dan gereja kita ini adalah gereja yang dieramkan dari kesakitan, dan kita menetas dari hal-hal penderitaan. Karena itu, sejak Pentakosta dan berdirinya gereja, orang-orang Kristen, pendahulu-pendahulu kita itu adalah orang-orang yang diilham menderita untuk Kristus, suffering for Christ. Mental orang-orang Kristen zaman itu adalah mental menderita bagi Kristus. Karena itu saudara-saudara, sejak gereja ditetapkan Allah untuk ada di dunia ini setelah Pentakosta, jangan saudara pikir bahwa kekristenan ini diterima welcome oleh dunia ini. Tidak. Pada awalnya sekali, gereja ini ingin dimusnahkan, ingin dihancurkan, ingin dilenyapkan di dunia ini. Pada waktu itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang mayoritas di daerah Yerusalem. Mereka sangat membenci, dan mereka sudah mati-matian berusaha untuk melenyapkan kekristenan ini. Karena itu kita bisa lihat apa yang dikatakan Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang bersuku Farisi, ya. Dia menyatakan dia imam yang disegani. Dia seorang imam Yahudi. Dalam sebuah sidang mahkamah agama Yahudi yang besar, itu direkam dan dicatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 39. Gamaliel bilang begini, dulu ada namanya Teudas.
Teudas ini ngaku sebagai orang istimewa dan ada 400 orang pengikutnya. Tapi ketika si Teudas ini dibunuh, ya pengikutnya tercerai berai, lalu lenyap. Beberapa tahun kemudian muncul seorang tokoh bernama Judas dari Galilea. Judas ini juga memiliki keistimewaan, dia bisa mempengaruhi banyak orang untuk pemberontakan sampai terjadi kekacauan di Yerusalem. Tapi ketika si Judas ini dibunuh, pengikutnya tercerai berai dan lenyap. Lalu masuk fase berikutnya, yaitu kekristenan. Dalam pengalaman Yahudi itu, karena itu mereka getol untuk membunuh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kepala daripada kekristenan itu, kepala daripada gereja. Mereka menyalibkan Yesus di Golgota. Karena mereka berpikir bahwa kalau Yesus mati, maka pengikutnya tercerai berai dan lenyap. Tapi justru berbalik. Karena itu Gamaliel berkata, jangan kita apa-apakan lagi orang Kristen ini. Sudah capek mau melenyapkan mereka. Mereka nggak lenyap-lenyap. Kalau memang kekristenan ini adalah berasal dari manusia, nggak usah diapa-apain pun kekristenan ini akan mati sendiri. Tetapi jika kekristenan ini berasal dari Allah, kita tidak akan bisa melenyapkan mereka. Dan jangan-jangan nanti kita jadi melawan Allah. Itu kata Gamaliel dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 34 ke 39. Karena itu dalam sejarah gereja ada istilah gereja itu atau kekristenan itu semakin dibabat, maka dia akan semakin merambat. Saudara, setelah fase itu, Petrus melihat terjadi distorsi pengikisan terhadap mental martir, mental menderita untuk Kristus, suffering of Christ, pada generasi gereja berikutnya. Karena itu Petrus berkata, saudara-saudara, kenapa kamu heran dengan api siksaan yang datang kepadamu, seolah-olah siksaan itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada kamu? Apa yang mau dikatakan Rasul Petrus kepada generasi kekristenan kita sekarang? Kenapa kamu kehilangan mental menderita untuk Kristus? Hai gereja milenial, kenapa kamu kehilangan mental martir? Rasul Petrus mau berkata, kenapa kekristenan kalian aneh? Kenapa kekristenan kita aneh? Kenapa kita berpikir seolah-olah penderitaan yang kita alami itu lebih kita takutkan daripada Tuhan yang kita sembah? Kekristenan kontemporer atau kekristenan milenial sekarang lebih takut menderita daripada takut sama Tuhan. Karena itu kalau diancam, orang lebih suka tunduk karena diancam daripada orang lebih suka tunduk karena kebenaran firman Tuhan. Anehnya kekristenan fase berikutnya setelah zaman gereja mula-mula atau pada zaman para rasuli, seolah-olah penderitaan itu lebih berkuasa daripada Tuhan yang kita sembah. Makanya Petrus bilang, kok heran, penderitaan itu nggak luar biasa. Semua orang menderita. Yang luar biasa itu bukan penderitaan yang kita alami. Yang luar biasa itu adalah upah yang akan kita terima karena kita mengikuti Tuhan dengan setia sampai pada taraf penderitaan yang amat sangat memilukan. Itu yang luar biasa. Bahwa penderitaan itu semua orang pasti menderita. Orang baik pasti menderita, orang jahat juga menderita. Orang kaya menderita. Saya pernah perhatikan dan dengar dan menganalogkan, kalau orang miskin lihat orang kaya,
Orang miskin bilang begini, enak kali jadi orang kaya itu ya, kemana-mana dikawal, makannya enak-enak, tidur empuk-empuk. Kata orang miskin. Lalu orang kaya bilang begini, enak kali jadi orang miskin itu ya, kemana-mana bebas aman, gak perlu dikawal-kawal. Orang miskin, apa saja yang dihidangkan selera makannya luar biasa. Datang orang kaya, sudah ayam penyet, ayam guling, sangsang, panggang, tetap selera makannya bermasalah. Kalau orang miskin, kapan saja di mana saja asal peak modom. Orang kaya, udah dia tidur spring bed, tetap nggak mau ngantuk-ngantuk, harus pakai pel, baru bisa tidur. Orang miskin bilang orang kaya enak, orang kaya bilang orang miskin enak. Sebenarnya siapa yang enak? Tidak ada yang enak di dunia ini. Karena itu penderitaannya itu tidak wow. Yang wow itu upah yang akan kita terima ketika kita mengikut Tuhan sampai pada taraf penderitaan. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita harus sadar, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada penderitaan yang sedang kita alami. Kita harus sadar bahwa Allah kita lebih besar dan lebih berkuasa daripada penderitaan yang sedang kita alami. Saudara, kekristenan milenial juga sedang mengalami kekacauan berpikir yang akut. Dalam ayat yang ke-12, ke-13 maksud saya dikatakan Rasul Petrus, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus atau Ia menyatakan kemuliaannya. Pertama, poinnya adalah kita harus bersukacita pada penderitaannya. Supaya balance, kita bersukacita pada kedatangan yang kedua kali. Ini juga satu fenomena kekristenan milenial yang sedang sakit, dan sakitnya komplikasi menurut saya. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dia memimpikan masuk surga, dia memimpikan mengalami kebangkitan, dia memimpikan mengalami kenaikan, tapi dia tidak mau tersalib. Aneh. Sesuatu yang sakit jika orang mau dua, dia tidak mau memulainya dari satu. Padahal polanya jelas. Siapa yang mau sampai ke surga, dia harus mengalami penyaliban. Dia harus tersalib bersama Kristus. Apa itu tersalib bersama Kristus? Suffering to Christ. Menderita bersama Kristus. Kita sekarang tidak fair. Kalau dalam istilah orang awam, ada banyak orang yang mau makan enak adalah hidupnya, tapi dia tidak mau pecah atau memecahkan kelapanya. Bullshit. Ada banyak orang mau dibilang orang baik, tapi dia tidak berbuat untuk gerejanya. Ada banyak orang yang mau dihormati di gereja, tapi dia hanya mau lipat tangan dan terima bersih atas segala perkembangan di gerejanya. Bullshit. Orang-orang seperti itu adalah pengacau. Dia adalah serigala yang berbulu domba. Dia ingin mencuri kemuliaan Allah melalui gerejanya. Mental seperti inilah yang membuat gereja semakin tidak berkuasa. Mental seperti inilah yang membuat peribadatan gereja menyembah Allah yang tidak hadir. Kita harus berubah sesuai dengan pesan khotbah kita hari ini. Dikatakan juga, berbahagia kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus, karena roh kemuliaan Allah ada padamu. Tapi jangan di antara kamu menderita karena pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Tetapi jika menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu. Hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus. Ini ada banyak orang yang malu menunjukkan dia Kristen. Dia malu menunjukkan dia anak Tuhan karena dia nanti takut dicueki. Ada orang yang malu menunjuk berdoa begini di rumah makan, apalagi sampai ketika dia makan di rumah makan yang non Kristen atau kita katakan Muslim, dia malu menunjukkan dia berdoa. Nanti dia takut dia nggak disapa dengan baik, disambut dengan baik. Tuhan bilang begini melalui perikop ini. Hai gereja milenial, hai orang Kristen milenial, yang memalukan itu ketika engkau dicueki karena engkau pencuri. Tapi ketika engkau dicueki karena engkau menunjukkan engkau Kristen sejati, ngapain malu? Berbanggalah dan bermegahlah. Yang memalukan itu ketika engkau tidak diperdulikan dan ingin dibasmi karena engkau berzina, karena engkau kriminal, karena engkau bajingan. Tetapi kita tidak perlu malu untuk menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa engkau malu menunjukkan engkau anak-anak Tuhan, engkau Kristen, karena engkau minoritas yang tinggal di tengah-tengah daerah yang non-Kristen yang mayoritas? Tuhan menegur kita, orang Kristen milenial sekarang. Tuhan sedang menegur kita, orang gereja milenial sekarang. Yang memalukan itu ketika engkau dieksekusi, ketika engkau dibuang, ketika engkau tidak diperdulikan karena engkau pencuri, penzina, perampok, koruptor. Jangan malu ketika engkau menegakkan kebenaran Kristus melalui hidupmu, perilakumu, perkataanmu. Engkau tidak dianggap orang karena kau menunjukkan kau Kristen sejati dalam mengasihi dan mengampuni. Kau menunjukkan salib yang benar. Jangan malu, berbanggalah. Karena di mana kau ditolak, karena kau menunjukkan kebenaran sejati dari Kristus melalui hidupmu. Sesungguhnya roh Allah sedang berdiam. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Tuhan kita, terkadang kita berkata begini, saya heran kenapa orang-orang jahat, orang-orang tidak percaya, orang-orang fasik, hidup mereka seperti lebih bahagia, lebih mulus-mulus, lebih berkecukupan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itu banyak orang berkata, aku sejak sungguh-sungguh menyerahkan hidupku kepada Tuhan, penderitaanku semakin banyak. Ada yang makin sulit mendapatkan kerja, waktu dia nggak peduli sama Tuhan, uangnya banyak. Setelah ia peduli kepada Tuhan, seperti sulit, penghasilannya itu seperti diperketat. Ada banyak orang yang iri dengan harta benda orang-orang yang fasik. Bagaimana penjelasan Alkitab tentang itu? Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, untuk kita renungkan. Sekarang sedang terjadi penghakiman Tuhan di dunia ini. Dan penghakiman Tuhan di dunia sedang dimulai. Dan pertama-tama dimulai di tengah-tengah gereja. Dan dimulai di tengah-tengah orang percaya, orang Kristen. Saya dan saudara. Dan apa wujud daripada penghakiman Allah itu yang sedang terjadi pertama-tama dan dimulai dari kita? Penderitaan itu.
melalui penderitaan itu kita sedang dilatih Tuhan. Melalui penderitaan itu kita sedang didisiplinkan Tuhan. Dalam segala hal. Dalam mencari nafkah. Dalam mengumpulkan harta. Kita sedang dilatih. Kita sedang didisiplinkan. Kenapa? Karena setelah selesai penghakiman dengan kita, dengan gereja, dengan orang-orang percaya, maka penghakiman itu akan masuk kepada orang-orang fasik, dunia yang cari dan penghuninya. Dan ketika penghakiman itu akan beralih kepada mereka, pada saat itu kita akan mengalami raptur, pengangkatan, sama yang seperti dialami oleh Henokh, Elia. Hanya saja perbedaannya pada perjanjian lama, raptur itu terjadi secara personal. Memang pola perjanjian lama seperti itu. Siapa yang mau dipakai Tuhan kepadanya diberikan roh. Siapa yang dipakai Tuhan kepadanya diberikan roh. Pada perjanjian lama itu secara personal. Tetapi pada perjanjian baru, oleh Yesus, Ia mati untuk menebus seluruh dunia ini yang mau percaya padanya. Mana pencurahan roh itu, maka pencurahan karunia itu, maka raptur itu tidak terjadi pada personal, tetapi kepada komunal. Sebelum Allah, melalui Yesus, melalui Paulus Ia kedatangannya kedua kali, sebelum penghakiman itu diselenggarakan, maka akan ada satu masa disebut masa raptur atau hari pengangkatan. Pada saat itu orang-orang percaya yang setia akan diangkat. Sama seperti Henokh dan Elia diangkat. Setelah kita diangkat dari dunia ini, maka yang tinggal di dalamnya akan mengalami penghakiman. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apabila hari itu tiba, apakah saya ikut diangkat? Apakah kamu ikut diangkat? Atau kita adalah orang yang ditinggalkan? Itu tergantung dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Itu tergantung dari jejak apa yang sedang kita tinggalkan di hadapan Allah hari ini. Karena itu dikatakan dalam perikop ini, ayat terakhir. Karena itu baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jika saudara tanya, apa yang harus kulakukan agar aku melakukan kehendak Allah di dalam suka duka hidupku, dalam pasang surut hidupku? Maka inilah yang harus kita lakukan. Serahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Allah dalam suka duka hidupmu, dalam pasang surut hidupmu, dan tetaplah lakukan kebaikan dalam suka duka hidupmu dan dalam pasang surut hidupmu. Itulah caranya menjadi letare, menjadi bersuka cita dan bersorak-sorak di tengah-tengah badai penderitaan. Letare adalah satu pembeda antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang kurang paham dan kurang mengerti tentang ombak laut, dia akan takut dekat dengan ombak karena ombak itu bisa menggulung, karena ombak itu bisa membasahi, dan memang ombak bisa membunuh dan membuat orang tenggelam. Tapi tahukah saudara, ketika saudara punya papan, maka saudara bisa bermain-main dengan ombak yang ganas dan berbahaya itu. Analog itu saya mau katakan begini. Ombak itu adalah penderitaan, kesakitan dan penganiayaan. Dan papan itu adalah firman Allah. Jika engkau punya firman Allah, maka engkau akan merasakan gunungan penderitaan itu adalah sesuatu yang nikmat, yang membahagiakan. Seperti para selancar yang begitu menikmati setiap gulungan ombak. Semakin besar ombak, semakin menyenangkan baginya, karena ia punya papan selancar itu. Hal yang sama terjadi kalau engkau punya firman Allah, punya Allah dalam hidup. Semakin besar ombak penderitaan,
semakin menikmatinya. Salam Letari. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal pikiran manusia memelihara dan menyertai kita sekali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.